Yeskiel pasal 17 ayat yang ke-19 dan 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Saya memberikan tema untuk kita hari ini, yaitu orang yang mengingkari janji akan dihukum Tuhan. Amin. Orang yang mengingkari janji akan dihukum Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel, Raja Israel, mereka mengingkari janji kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati mereka, ketika mereka menjadi besar, menjadi kuat, menjadi terkenal, menjadi hebat, mereka sudah lupa akan janji pada Tuhan, yaitu mereka mau taat pada Tuhan. Mereka mau setia pada Tuhan. Mereka mau tunduk pada Tuhan. Mereka mau hormati Tuhan. Mereka mau mengasihi Tuhan. Terjadi ketika mereka sudah dibuat Tuhan berhasil dalam segala-galanya, mereka lupa. Mereka mengingkari janji mereka. Oleh sebab itu di ayat yang ke-20 dikatakan, aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Amin. Jadi mereka berpikir bahwa ketika mereka mengingkari janji mereka kepada Tuhan, mereka pikir baik-baik saja. Mereka pikir Tuhan tidak tahu. Mereka pikir Tuhan tidak menangkap mereka. Mereka pikir mereka lolos. Ternyata sehebat-hebatnya mereka, sekuat-kuatnya mereka, sepintar-pintaran mereka, kalau mereka mengingkari janji Tuhan, Tuhan akan menangkapnya. Amin. Maka tema khotbah hari ini yaitu orang yang mengingkari janji akan hukum Tuhan. Amin. Mengingkari janji akan hukum Tuhan. Beberapa kali saya beri tema khotbah yaitu berpegang pada janji. Ada berpegang pada janji, ada juga yang setia pada janji. Hari ini temanya orang yang mengingkari janji akan dihukum Tuhan. Amin. Ternyata kita perlu pegang pada janji. Kalau kita mengingkari janji, tidak akan lolos dari hukuman Tuhan. Amin. Saudaraku, dan renungkan firman Tuhan ini, kita akan melihat banyak orang gampang berjanji. Amin. Kita lihat banyak orang hari-hari ini rame-rame berjanji untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang terkenal, untuk menjadi orang yang ternama, untuk menjadi orang terpilih. Gampangnya berjanji. Waktu dia mau mendapatkan dukungan, mau mendapatkan suara, dia bisa masuk dari rumah ke rumah. Minta dukungan. Nanti kalau kamu pilih saya akan jadi seperti ini, saya akan buat seperti ini. Setelah dipilih, sudah jadi, apa yang terjadi? Hilang. Saudara kasih Tuhan, inilah manusia gampang janji. Tapi ketika kita berjanji dengan Tuhan, hati-hati, amin. Manusia boleh bersandiwara dengan manusia, tapi manusia tidak boleh bersandiwara dengan Tuhan. Oleh sebab itu,
Beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Dipandang ringan, sudah sumpah, sudah janji, tapi dianggap ringan, bahkan dia ingkari janjinya. Saudaraku, dulu setelah saya mengenal Tuhan, ya, saya bersaksi. Karena saya alami cinta mula-mula saya. Setelah saya mengenal Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus. Kami firman Tuhan. Di situ saya tahu bahwa ternyata hidup saya hari ini ada karena Tuhan. Selama kurang lebih 30 tahun saya tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya sadar bahwa di dalam keadaan saya tidak mengenal Tuhan, justru Tuhan memelihara hidup saya. Amin. Di dalam keadaan saya tidak mengenal Tuhan, justru Tuhan menyertai saya. Di dalam saya tidak mengenal Tuhan, ternyata Tuhan ya memberi makan minum buat saya. Disitulah saya mengambil Tuhan dari Tuhan saya pribadi. Bahwa ini Tuhan hidup saya. Saya mau beri hidup ini semua bagi Tuhan. Saya mau betul-betul melayani Tuhan. Saya serahkan hidup ini pada Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berjanji dengan Tuhan, saya belum jadi seorang hamba Tuhan. Saya barusan bertobat. Tapi ketika saya mengenal betul-betul, saya berjanji, saya mau melayani Tuhan. Dan oleh sebab itu saya selalu ingat akan janji saya, bahwa saya akan terus melaksanakan setiap saya setia pada Tuhan, menghormati, mentaati Tuhan, melayani dengan Tuhan. Saya tidak mau ingkari janji saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berjanji, Tuhan dengar. Amin. Tuhan sedang mendengar, melihat kita janjikan kepada Tuhan. Apa yang kita pernah katakan sama Tuhan. Tuhan berpegang pada janji dan Tuhan dengarkan setiap janji kita. Itu makanya ketika kalau kita mengingkari janji kita, ingat, Tuhan akan menghukum orang yang suka berjanji dan suka mengingkari. Jadi kalau kita pernah berjanji sama Tuhan, jangan pernah lupa janji kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa janji kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mencatat setiap janji kita. Jadi tidak main-main, tidak gampang. Kalau kita pernah bicara sama Tuhan, hari ini dikatakan bahwa mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita, ya, firman Tuhan sedang mengingatkan kita. Apa kita pernah janji sama Tuhan? Saudaraku, kalau saya mengingkari janji Tuhan, mungkin gedung ini tidak seperti ini. Amin. Kalau saya ingkari janji Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang apa? Kau harus membangun gedung. Kau harus membangun gereja. Saya bilang sama Tuhan, siap. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan siap membangun gedung gereja. Dan mulai saat itulah, hati saya taruh semua pada gedung gereja ini. Saya akan terus bekerja. Saya akan terus berjuang. Sampai gedung ini sesuai dengan janji saya. Amin. Sesuai dengan janji saya. Bahwa kalau Tuhan sembuhkan saya akan bangun gedung. Orang bangun gedung itu pakai apa? Pakai omong saja. Orang bangun gedung itu pakai uang. Dan uang bukan uang sedikit. Uang yang banyak. Dan gedung kita ini menelan uang miliar. Ya, kurang lebih sudah 1 miliar. Ini bukan sedikit.
Sementara kita tidak punya uang. Tapi kalau kita berjanji sama Tuhan, siap melaksanakan sampai selesai. Amin. Laksanakan sampai selesai. Maka jemaat lihat, ya, saya punya hati taruh semua di sini, karena saya sudah janji sama Tuhan. Bahwa kalau Tuhan sembuhkan saya akan membangun gedung ini. Maka hati saya taruh semuanya di sini. Saya akan terus mengerjakan dengan penuh kerendahan hati. Jadi jemaat datang lihat, teliti baik-baik apa-apa yang bisa dikerjakan. Coba dilihat-lihat di pintu, di jendela, ya. Coba lihat-lihat apa-apa yang itu saya mengerjakan dengan penuh kerendahan hati. Amin. Karena itu janji saya, saudara. Amin. Janji saya. Mungkin bisa lihat di bawah, lihat. Sekarang saya masih bergumul lagi untuk pekerjaan keramik bagian teras keliling ini. Akan dikerjakan. Sudah saya hitung, kurang lebih masih butuh dana itu kurang lebih 8 juta. Ya. Kira-kira bisa kerja tidak? Bisa, amin. Bilang bisa. Kenapa? Kalau kita berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan berpegang pada janji, amin. Tuhan akan campur tangan dalam setiap apa yang kita katakan akan terjadi. Dan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengingkari janji akan dihukum, amin. Jangan coba-coba berjanji. Kalau sudah berjanji dengan Tuhan, harus tepati janji, amin. Hari-hari ini terjadi begitu masalah, ya, terjadi begitu bencana, terjadi begitu persoalan, terjadi begitu banyak perkara, karena akibat manusia gampang janji. Amin. Ini akibat janji. Tuhan murka dengan manusia yang mengingkari janji. Tuhan murka dengan manusia yang menipu. Suka janji, tidak pernah, ya, menepati janji. Tuhan tidak suka, ya. Tadi malam, saudara, saya sudah menyampaikan di Pedaluya. Ya, pesan Tuhan dari tanggal 1 Januari pada waktu kita ibadah buka tahun. Sampai hari ini saya terus menyampaikan. Saya menyampaikan kepada semua orang. Setiap orang saya bertemu saya akan sampaikan, banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Kenapa? Tahun 2025 bukanlah tahun yang main-main. Bukanlah tahun yang mudah, bukanlah tahun yang ringan, bukan tahun yang gampang. Tapi tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, kesengsaraan, tangis dan air mata. Banyak orang akan menangis di tahun 2025. Banyak orang akan menderita di tahun 2025. Banyak orang akan mengalami persoalan besar di tahun 2025. Dari itu saya terus menyampaikan, saya tidak pernah diam diri. Amin. Kenapa saya harus menyampaikan? Kenapa saya sampaikan pesan Tuhan ini? Supaya setiap orang yang mendengar berdoa, berseru pada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sudah menyampaikan pesan ini, ya, dari kepolisian saya sudah sampaikan, agar mereka banyak berdoa, karena kita tidak tahu akan terjadi masalah besar. Polisi juga ada di dalam, amin. Polisi juga akan mengalami persoalan besar. Saya juga menyampaikan, ya, bagian TNI, ya, dan yang 744, banyak berdoa, karena akan terjadi masalah besar. Tentara pun ada dalam. Ada tidak terjadi sekarang. Tentara bunuh tentara. Ada di dalam sekarang. Ini terjadi, saudaraku. Kira main-main. Saya menyampaikan berita pesan Tuhan ini, ya, kepada semua orang. Lewat WA, lewat Messenger. Teman-teman, gereja-gereja saya sampaikan. Ya. Tujuan apa? Tujuan banyak berdoa, jangan sampai bermain-main dengan waktu ini. Ini pesan Tuhan. Tuhan bilang apa orang yang mengingkari janji akan dihukum? Dihukum Tuhan. Bupati Belu saya sampaikan pesan Tuhan ini.
Sehingga kejadian Indonesia di demo, bahkan gedung-gedung DPR dibakar. Semua terjadi kekacauan besar. Banyak polisi yang terlibat, banyak tentara yang terlibat. Bapak telepon saya, sama-sama kita berdoa di lapangan umum. Saya bilang, Bapak saya tidak pergi. Kami sudah dipesankan sama Tuhan. Kami harus bergumul di gereja demi keselamatan bangsa kami. Amin. Demi keselamatan Indonesia. Demi keselamatan kota dan kabupaten kami. Amin. Kami berdoa sebelum terjadi. Bukan terjadi dulu baru mau berdoa. Tunggu terjadi dulu baru berdoa. Kami berdoa sebelum terjadi. Amin. Kemarin pelayanan kita di Kejaksaan, saya sampaikan di Kejaksaan. Saya sampaikan, waktu kita masih 1 bulan. Amin. Tadi malam ibadah di Pedaluya saya sampaikan, waktu kita masih 1 bulan. Untuk kita mengakhiri tahun 2025. Amin. Bencana Seroja. Sudah tahu bencana Seroja? Itu menggemparkan juga, bukan hanya NTT, tapi dunia tahu bencana Seroja. Pas kami ibadat pergumulan di Pedaluya di lantai 3. Begitu habis ibadat, tiba-tiba Tuhan tunjukkan sama saya. Langsung saya hentikan, teman-teman mau bangun, mau pulang, saya bilang berhenti dulu, kita duduk dulu. Ini ada petunjuk Tuhan. Bahwa akan terjadi bencana yang besar terjadi. Kita berdoa dulu. 3 hari kemudian habis semua. Amin. Bencana Seroja. Angin puting beliung apa semua. Mengobrak-abrik semua. Bahkan di Kupang, ya, di Merauke, hampir di seluruh Pulau Timur. Artinya bahwa semua ini terjadi akibat karena manusia suka berjanji dengan Tuhan. Amin. Tapi suka mengingkari janjinya. Tidak tepati janjinya. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Yeskiel, ya, Yeskiel 7 ayat yang ke-4 sampai ke-7, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang. Kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat, datangnya malapetaka datang atasmu. Hai penduduk negeri, waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Bukan tempik sorak, tapi musibah, tangisan dan air mata. Ini harus perlu menjadi satu pesan penting buat kita. Kita harus meresponi. Bahkan mau kembali kepada Tuhan. Kami mau menepati janji kami kepada Tuhan. Apa yang kami janji kepada Tuhan? Apa yang kami pernah perkatakan di hadapan Tuhan? Kami harus tepati perkataan kami. Kami harus tepati janji kami. Amin. Sudah tahu, akibat banyak orang gampang janji dan ingkari janji, Indonesia hampir hancur. Percaya tidak percaya, demo masyarakat seluruh Indonesia serentak mau menghancurkan dan membubarkan DPR akibat mereka suka berjanji dan suka mengingkari. Tapi sekali, ini masyarakat berpegang pada janji. Masyarakat itu dengar janji mereka. Kalau mereka mau supaya dipilih, mereka cari di mana-mana. Tiap hari mereka datang. Mereka mulai susun keluarga, saudara, suku, supaya mereka gampang dipilih. Habis pilih, apa yang terjadi? Sudah duduk di kursi dewan, mereka sudah tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Apa yang terjadi? Rakyat sudah mulai bosan, bangun dan mengamuk. Apa yang terjadi? Hampir gedung DPR habis semua.
Yang jadi kewalan adalah polisi dan masyarakat. Itu akibat janji. Bagaimana caranya? Apa jadinya kalau kita berjanji dengan Tuhan dan kita mengingkari? Amin. Berjanji dengan manusia saja kita bisa menghadapi situasi yang sulit. Apalagi kita berjanji dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kita berjanji dengan Tuhan dan kalau kita mengingkari janji kita, bencana demi bencana akan terjadi. Amin. Kalau aku yang kasih Tuhan, baru-baru kita lihat bencana di Tapanuli bagaimana? Orang tidak tahu, masyarakat tidak tahu, dunia tidak tahu. Bagaimana apa yang mereka buat di wilayah Tapanuli, di hutan-hutan, di daerah pedalaman. Tapi ketika bencana itu datang kelihatan. Banjir datang dengan apa? Dengan kayu gelondongan. Ya, kayu gelondongan yang datang. Itulah dosa manusia. Mereka tidak bersahabat dengan alam. Mereka menebang pohon-pohon besar. Yang jadi korban adalah masyarakat kecil. Amin. Mungkin pengusaha besar. Mereka tebang semua pohon-pohon untuk buka perusahaan. Ya. Tapi begitu terjadi bencana yang besar, masyarakat kecil jadi korban. Ini akibat karena dosa manusia. Karena perbuatan manusia. Karena pelanggaran manusia. Mereka tidak bersahabat dengan alam. Kita betul-betul bersahabat dengan alam. Memelihara pohon itu penting. Amin. Saya melihat di berita, di video itu, bagaimana banjir datang dengan kayu-kayu besar yang sudah dipotong, yang sudah ditebang. Sedangkan kayu-kayu besar itu tidak dilihat oleh manusia. Tidak dilihat oleh masyarakat. Orang-orang yang tangan jahil, ya, yang mereka tebang pohon-pohon di hutan, apa yang terjadi? Hancur. Di beberapa tahun yang lalu, sebelumnya tahun 2020, 2009, tahun 99 ya, tahun 99, ke bawah itu hutan itu terpelihara, jalannya bagus. Apa yang terjadi? Tahun 99, saya pergi ke Melaka. Saya melihat itu hutan-hutan bambu-bambu semuanya sudah habis semua. Yang ada itu adalah jagung semua, tanaman jagung. Saya melihat itu, saya bilang apa? Ini akan terjadi kerusakan besar. Apa yang terjadi sekarang? Itu jalan putus dan sampai hari ini tidak bisa diperbaiki. Karena ulah manusia, amin. Karena perbuatan manusia mengorbankan banyak orang. Hari ini firman Tuhan bilang apa? Orang yang berjanji, mengingkari janji akan dihukum Tuhan, amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang kita pernah berjanji sama Tuhan. Apa yang kita pernah katakan sama Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita tepat janji kita, amin. Tepati janji kita. Tadi pagi kami masih bacakan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengambil yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Amin. Supaya kita tahu bahwa Tuhanlah Allah yang melakukan semuanya. Saya sudah kirimkan di grup. Ya. Tuhan akan mengambil yang terpenting dalam hidup kita. Untuk menjadi lambang kejatuhan Yerusalem. Untuk menjadi lambang kejatuhan Israel. Allah mengambil orang yang paling disayangi oleh Yeskiel. Allah mengambil orang yang paling dicintai Yeskiel. Siapakah itu? Allah mengambil istrinya Yeskiel. Sebelum Allah mengambil istrinya Yeskiel, Allah memberi pesan, tidak boleh kau menangis. Tidak boleh kau meratapi. Itu bukan karena tulah. Tapi Allah mengambil orang yang paling terpenting dalam kehidupan Yeskiel. Itu adalah lambang kejatuhan bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka lebih pentingkan keindahan dunia ini. Lebih pentingkan kemewahan dunia ini. Mereka tidak pentingkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita. Dunia ini tidak bisa menjamin hidup kita.
Kita boleh pentingkan pekerjaan kita boleh pentingkan usaha kita boleh pentingkan masa depan kita. Tapi jangan sampai kita nomor dua akan Tuhan. Kita boleh pentingkan semuanya yang kita kerjakan saat ini. Tapi kita harus lebih pentingkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kita harus pentingkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun yang kita cari hari ini, semuanya itu hanya membuat mata kita ini senang saja. Ya, tapi ingat baik, yang membuat kita senang, yang membuat kita selamat adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat kita selamat. Kita sampai terpengaruh dengan tawaran dunia ini. Tawaran dunia ini, keindahan yang diberikan dunia ini hanya bisa mau menjatuhkan kita, bahkan membinasakan kita. Tapi tawaran Tuhan, keindahan yang diberikan Tuhan, baik kita lah keselamatan. Amin. Keselamatan. Kita perlu tertarik dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya setiap orang yang berjanji harus menepati janjinya. Tepati janji kita. Tetap setia sama Tuhan. Oh Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan saya mau tetap setia sama Tuhan. Amin. Saya mau tetap setia sama Tuhan. Jangan sampai seperti lagu dunia. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya kenangan saja. Tapi kita perlu berjanji sama Tuhan. Tuhan, ini saya. Jangan sampai seperti ilustrasi. Ada orang yang berdoa, Tuhan tolong Bapak. Tuhan kasih saya sepeda, supaya sepeda saya pakai untuk melayani Tuhan. Saya pergi masuk jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Tuhan kasih dia sepeda. Setelah Tuhan kasih dia sepeda, dia mulai jalan-jalan. Lama-lama, dia rasa, aduh ini dayung setengah mati. Capek sekali. Dia minta Tuhan, Tuhan tolong kasih motor saja. Kasih saya motor. Saya lebih rajin lagi untuk melayani. Tuhan kasih dia motor. Tuhan kasih dia motor, dia pakai lama-lama. Ini kena hujan, angin, aduh tidak bisa. Tuhan ini tidak bisa. Pakai motor ternyata kena hujan, angin ini. Dia minta mobil. Tuhan kasih mobil. Setelah Tuhan kasih mobil, bukannya dia setia melayani Tuhan, tapi tiap hari dia urus mobil terus. Ini ingkari janji. Orang yang mengingkari janji, Tuhan bilang apa? Dia akan mengambil yang terpenting di dalam kehidupannya. Amin. Dalam hidup, karena lo lebih penting apa yang kau ingin ke dalam hidupmu, dia akan ambil. Amin. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. 27. Pada hari itu, mulutku akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Ini dengan satu kesadaran. Ini dengan satu
berita yang terbuka. Saudara, tidak menolak. Yeskiel bisa saja menolak. Tidak bisa, ambil orang lain saja. Kenapa ambil istri saya? Saya butuh istri saya. Istri yang paling saya cintai. Istri yang paling saya sayang. Yang terpenting dalam hidup saya. Tuhan tidak bisa ambil. Yeskiel tidak menolak. Amin. Seorang Yeskiel tidak menolak. Karena Yeskiel tahu bahwa semua apapun dalam hidupnya adalah milik Tuhan. Amin. Kepunyaan Tuhan. Tuhan sengaja ambil istri tercintanya Yeskiel. Supaya bangsa Israel tahu bahwa seindah-indahnya kehidupanmu, sehebat-hebatnya kehidupanmu, sekaya-kayanya engkau, tidak lebih hebat kasih Tuhan bagi hidup. Amin. Supaya buka mata rohani Israel, bangsa Israel. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apapun yang kita geluti saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, apapun yang kita sayang saat ini, ingat, tidak lebih hebat kasih sayang Tuhan kita. Amin. Harus kita sayangi Tuhan kita lebih tinggi, lebih pentingkan Tuhan kita, lebih utamakan Tuhan kita, lebih hormati Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita, lebih tinggi kita mengasihi Tuhan kita daripada mengasihi keluarga kita. Amin. Mengasihi keluarga itu penting. Amin. Penting. Tapi jangan sampai gara-gara keluarga kita tidak datang kepada Tuhan. Amin. Karena semua keluarga kita, saudara kita, keluarga kita, adik kita, itu Tuhan punya. Orang tua kita itu Tuhan punya. Kita utamakan Tuhan. Amin. Makanya apa yang terjadi saudara? Tuhan mengambil bagian yang terpenting dari orang Israel supaya mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang bisa melakukan semua. Karena mereka sudah memiliki hal-hal yang hebat. Anak laki-laki yang ganteng, anak perempuan yang cantik, kekayaan yang banyak, emas yang banyak, harta yang banyak, uang yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ambil dari semua mereka hal-hal yang terpenting hanya sisa sebagian orang. Amin. Amin. Maka kalau kita berjanji sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita mau mencintai Tuhan, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena istri kita, suami kita, anak-anak kita, mereka itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Hizkia tidak pernah bantah. Amin. Itu istrinya itu pemberian Tuhan. Dia berkeberatan. Dia tidak mau komentar. Dia menyerah. Bahkan Tuhan bilang apa? Saya ambil istrimu dan dengan syarat kau tidak boleh menangis. Amin. Tidak boleh menangis. Kira-kira bisa tidak mati? Waduh, ini dia menyerah. Amin. Dia menyerah. Waduh, bahaya sekali. Semua orang tidak akan menyerah. Ya. Banyak orang terbalik. Kalau yang anak yang paling ganteng, ini dia, masukkan dia di bagian hukum. Sekolah di bagian hukum, atau bagian ekonomi, atau bagian ini. Nanti kalau anaknya yang satu matanya buta, ini kasih Tuhan saja, masukkan di seminari saja. Kasih Tuhan yang catat. Ini terjadi. Ini banyak pendeta yang bersaksi seperti itu. Waktu kecil, dia itu ada kurang-kurangnya, gagap-gagapnya, baru muka jelek. Dia punya kakak adik yang ganteng-ganteng, yang cantik. Mereka paling suka, orang tuanya paling suka, paling senang dengan mereka. Lalu kemudian dimasukkan di sekolah yang favorit punya, bagian hukum, bagian ekonomi, bagian segala macam. Ini dia yang satu ini yang paling jelek ini. Mereka abaikan. Ya, mereka abaikan. Lalu terakhir mereka bilang, sudah sekolahkan pendeta saja. Jadi kebanyakan seperti itu. Yang kasih, yang catat, yang kasih Tuhan. Ini yang akibatnya dosa manusia. Amin. Berikan Tuhan, berikan yang terbaik. Jangan berikan Tuhan yang cacat. Amin.
Saya berjanji akan Tuhan yang terbaik. Saya berikan Tuhan yang lebih baik yang menjadi Tuhan. Sekarang beda. Kalau masuk di sekarang Alfamart banyak dia temuan. Indomart banyak. Itu kalau orang mau pergi di Indomart itu bawa uang berapa? Mereka kira-kira bawa uang berapa baru bisa masuk Indomart? Ibu Lasti, Ibu Leni, Ibu Indah, ya, masuk bawa uang berapa? Paling kurang 100.000 baru masuk ke Alfamart. Amin. Paling kurang 100.000. Lebih daripada itu, ya. Itu bawa 100.000 kalau masuk Indomart. Tapi kalau masuk di gereja, dipikir Tuhan ini anak kecil jadi kasih jajan saja. Ini uang jajan Tuhan. Tuhan kan masih kecil. Ini terbalik. Tuhan adalah sumber berkat. Amin. Tuhan sumber segala-galanya. Napas hidupmu, kuat sehatmu hidupmu. Masa depan itu Tuhan punya. Dan kita menyayangi dunia ini lebih daripada Tuhan. Kita harus menyayangi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Amin. Karena Tuhan adalah sumber segalanya bagi hidup kita. Makanya Tuhan mengambil yang paling terpenting dalam kehidupan Yeskiel, menjadi lambang, menjadi contoh bagi Israel. Bahwa kalau kamu lebih pentingkan dunia ini, maka Tuhan akan mengambil semuanya daripada. Kita lebih pentingkan Tuhan. Amin. Segalanya bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Kalau kita bilang, ku mau cinta Yesus, berarti semua hidup kita untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhan. Satukan urusan kita. Lalu Tuhan nomor 2. Apa yang kita kerjakan, ingat Tuhan mencatat. Amin. Tuhan mencatat semuanya. Saya yakin sekali, apapun yang dibuat oleh jemaat di tempat ini, Tuhan sudah kembalikan semuanya. Amin. Tuhan melipat gandakan semuanya. Sekecil apapun yang jemaat kerjakan di tempat ini, buat di tempat ini, Tuhan sudah melipat gandakan semuanya. Amin. Jangan bilang, oh saya beri ini, persembahan ini banyak begini. Terus nanti Bapak tua yang kaya. Saya mau kasih tahu, saya tidak mau urus dengan kekayaan. Saya urus supaya jemaat punya tempat ibadah yang baik. Amin. Supaya jemaat itu tidak kewalahan. Saya punya hati taruh semua di sini. Apapun yang dikerjakan, yang dibuat, Tuhan mencatat dan Tuhan akan melipat gandakan semuanya. Amin. Tuhan melipat gandakan semuanya. Yang penting kita setia pada janji kita. Amin. Setia pada janji kita. Kita mau setia sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati janji Tuhan. Abraham adalah seorang yang taat pada janji Tuhan. Amin. Abraham berpegang pada janji Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu akan terjadi. Makanya Abraham tidak pernah menyimpang. Bahkan Abraham memberi yang terbaik bagi Tuhan. Akibat pemberian yang terbaik itu, Tuhan bilang apa? Tahun depan saya akan kembali tempat ini. Dan saat itu istrimu Sarah sudah punya anak. Amin. Amin. Dia merindukan seorang anak. Mereka punya pergumulan. Di tengah pergumulan itu, Tuhan datang. Tuhan datang Abraham. Abraham mengambil persembahan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Dan terbaik itu mempengaruhi hati Tuhan. Amin. Persembahan yang terbaik itu bisa menggoda hati Tuhan. Karena Tuhan tahu Abraham sudah memberi yang terbaik. Abraham punya hati yang menghormati Tuhan. Abraham punya hati yang mentaati Tuhan. Abraham punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan akibat persembahan itu, Tuhan bilang apa? Tahun depan saya akan datang kembali.
istrimu Sarai sudah punya anak. Amin. Sudah punya anak. Abraham berpegang pada janji. Abraham setia pada janji. Abraham tidak mengingkari janji karena Abraham tahu dia siap melakukan semuanya. Karena dia percaya Tuhan Allah yang disembah, Allah yang besar. Allah yang berpegang pada janji. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat yang ketujuh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Luar biasa, saudara. Tuhan hadir memberi janji. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan dari hidupmu semua orang mendapat berkat. Amin. Kira-kira kita ini anak Abraham atau tidak? Kita juga anak Abraham. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita juga akan mendapatkan berkat dari situ. Amin. Janji Tuhan itu terus mengalir atas orang-orang percaya, orang-orang setia, orang-orang yang mau berpegang pada janji. Ya. Orang-orang yang mau taati janjinya. Orang-orang yang mau menepati janjinya. Kuasa itu akan terjadi. Ya, pertolongan itu akan terjadi. Janji tentang hidup di dalam Kristus. Kalau saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin. Tetap hidup dalam Kristus sampai kapanpun. Tadi Ibu Jeli saksi. Ini mereka perempuan, langgar kali. Hanya mau bertemu Tuhan, hanya mau beribadah pada Tuhan. Tidak pusing dengan banjir besar. Pasti ada pertolongan, amin. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita mau berjanji sama Tuhan, mau hidup dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang 1. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan Injil, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ya, janji tentang hidup dalam Tuhan Yesus. Ya. Allah mengikat perjanjiannya dengan sumpah atas nama dirinya sendiri. Ya, kalau Allah berjanji memberkati kita, Dia akan memberkati kita, saudara. Amin. Allah berjanji untuk melakukan hal yang besar bagi kita. Dia akan melakukan semua bagi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Nah, Ibrani 6 ayat 17-18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah tidak berdusta, amin. Dia berjanji untuk memberkati kita, Dia akan berkati kita. Dia berjanji untuk memberikan apa yang menjadi permohonan kita, Dia akan memberikan semua bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Allah. Amin. Allah berjanji untuk memberkati kita, bahkan Dia berani bersumpah ya demi dirinya sendiri untuk memberkati kita. Untuk membuat kita bahagia, membuat kita sukacita, membuat kita hidup dalam pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah mengingkari janji. Bilang, hari ini saya tidak mengingkari janji. 1, 2, 3. Hari ini saya mau tepati janji saya.
Ya, jemaat sudah janji ya. Janji tepati janji, janji tempati ya. Untuk menepati janji, tepati janji kita. Amin. Setia melakukan janji, setia menepati janji kita. Ya, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, manusia sering melupakan janjinya kepada Tuhan akibat pengaruh dunia yang sangat kuat yang membuat iman goyah, ya, mengingkari janji. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi hidup kita. Ya, Tuhan mau memberkati kita. Dia akan memberkati kita. Apapun yang kau minta pada Tuhan, ingat, Tuhan akan membuka jalan dan akan memberikan hidup. Karena Tuhan itu sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Apa yang kau minta dalam namanya, dia akan melakukan itu bagi kita. Amin. Amin. Mungkin seringkali kita minta sesuatu kita merasa lucu. Tapi yang lebih baik, kalau kita minta kepada Bapa di sorga, Tuhan bilang apa? Aku akan melakukannya itu. Amin. Aku akan melakukan itu. Hari ini, jemaat meminta apa? Jemaat punya pergumulan apa? Jemaat meminta apa? Percaya, permintaan itu akan dilakukan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Jangan bilang, Tuhan berkati saya dulu baru saya mau setia. Banyak orang seperti itu. Setelah Tuhan berkati tidak setia. Tapi sebelum kita diberkati Tuhan, kita setia lebih dahulu. Amin. Kita setia lebih dahulu. Sungguh-sungguh dengan Tuhan dulu. Jangan mau diberkati Tuhan dulu baru setia. Tapi setialah sebelum diberkati Tuhan. Amin. Abraham sebelum diberkati Tuhan, dia sudah setia sama Tuhan. Tuhan lihat dia setia dulu. Sungguh-sungguh dengan Tuhan dulu. Baru Tuhan memberikan janji. Bahwa orang seperti ini pantas untuk menerima janji Tuhan. Amin. Tidak ada Tuhan hanya mau janji tanpa kesetiaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh setia, ingat, jangan kau buka mulut. Kau pikir dalam hati saja, Tuhan sudah tahu. Amin. Kalau kita mau tepati janji kita, jangan kita pernah buka mulut. Pikir dalam hati saja, Tuhan sudah tahu. Amin. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang Maha mengetahui segala kehidupan kita, bahkan di dalam hati kita, Tuhan tahu hidup kita. Tempat kita, amin firman Tuhan.